kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Sepertinya lingkungan kita semuanya sudah mulai bersih ya dari minggu sebelumnya. Oke, udah ada kemajuan ya untuk anak-anak semuanya. Pertahankan agar kebersihan di lingkungan ini tetap terjaga dan kita bisa fokus untuk melaksanakan pembelajaran. Baik, untuk kita memulai pembelajaran pada kali ini, Ibu mau memperlihatkan beberapa gambar yang nantinya juga berkaitan dengan pembelajaran kita untuk selanjutnya untuk pada pertemuan kali ini. Oke, untuk gambar pertama ada yang tahu ini gambar apa? Ya betul, ini gambar dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Ada lagi? Apakah ada lagi? Oke, ini juga beragam, adalah keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, untuk gambar yang kedua, ini apakah kelihatan ke belakang? Oke, terlihat ya. Oke, apa tadi? Ya, ini gambar budaya-budaya yang ada di Indonesia. Oke, untuk gambar yang ketiga, ini ada yang lihat nggak? Ini gambar apa? Yang ketiga yang ditunjuk ini? Ya betul, gambar dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Oke, untuk gambar selanjutnya, oke, ini yang ditunjuk, ini gambar apa? Ya betul, perbedaan warna kulit yang ada di Indonesia. Kalau perbedaan warna kulit itu apa? Ya, ras-ras yang ada di Indonesia. Oke, untuk yang terakhir, ada yang tahu gak? Atau ada yang kebingungan? Ini yang Ibu tunjuk? Ya, Ibu mendengar antar golongan. Ya, betul, ini adalah gambar dari antar golongan. Baiklah, untuk materi kali ini setelah kita melihat beberapa gambar yang telah ditampilkan tadi, yaitu materinya adalah keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ibu mau bertanya, semboyan bingkai Bhinneka Tunggal Ika apa? Ada yang tahu? Ya, berarti apa? Berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Oke, betul apa yang dikatakan nanti. Terima kasih nanti. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan dari bangsa kita, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu juga. Kita yang beragam di Indonesia ini itu disatukan oleh bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kan itu materi pokok tadi kan. Oke, untuk sub-sub materi yang ada di dalam materi itu adalah yang pertama, makna persatuan dalam keberagaman atau makna persatuan dalam kebangsaan. Yang kedua, prinsip-prinsip yang ada dalam keberagaman ras, agama, suku, bangsa, dan juga antar golongan. Yang ketiga adalah berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam keberagaman. Dan yang keempat itu upaya pencegahan dari konflik-konflik keberagaman yang ada. Oke, untuk materi yang pertama itu makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan itu asal katanya apa? Ada yang tahu? Ya, betul, bersatu. Ada yang tahu lagi apa itu persatuan? Ya, betul, ikatan. Ada yang tahu lagi? Ya, betul sekali, itu adalah perkumpulan. Jadi benar apa-apa yang anak-anak Ibu sampaikan tadi. Persatuan adalah ikatan, perkumpulan, dan juga yang dimana itu komponennya itu tetap bersatu. Jadi ikatan-ikatan atau kumpulan yang ada di dalam masyarakat itu dijadikan satu. Paham? Ada yang paham? Ya, paham ya? Oke. Jadi dapat kita simpulkan bahwa persatuan itu adalah
ikatan atau kumpulan dari sekelompok orang atau sekumpulan orang yang di dalamnya itu mempunyai perbedaan dari berbagai corak atau macam kehidupan, yang di dalamnya itu terdapat aspek-aspek yang mengikatnya. Aspek-aspeknya itu yaitu ada suku bangsa, ada agama, ras, dan juga antar golongan. Ibu mau bertanya, ada yang bisa menyimpulkan apa yang Ibu sampaikan tadi? Oke, Revi? Oke, betul sekali apa yang dikatakan Revi. Kita juga bisa memahami dalam persatuan itu kita dalam perbedaan dijadikan satu, yang ada di dalam Pancasila. Oke, Ibu mau kasih contoh dari persatuan itu di kehidupan keluarga. Itu kita misalnya nih mau rencana liburan bersama keluarga. Dengan adanya persatuan ini, tentunya kita melakukan musyawarah untuk menentukan tempat liburan yang akan kita tuju. Kan kita sebentar lagi mau lebaran kan? Ya betul. Jadi kan misalnya kita mau lebaran, kita mau melakukan liburan atau liburan sekolah, pastinya kita kan itu berdiskusi dulu bersama anggota keluarga kita. Jadi itu juga bisa dikatakan sebagai persatuan. Ibu mau tanya lagi, ada nggak contoh-contoh yang bisa anak-anak Ibu lihat di lingkungan keluarga? Ya betul, itu juga kita bisa bergotong royong bersama kakak, adik, dan saudara-saudara kita untuk membersihkan rumah. Itu kita misalnya membagi kerja-kerja apa yang akan kita lakukan. Contoh selanjutnya juga di lingkup sekolah kita juga bisa kita pahami. Misalnya nih, misalnya teman ada diskusi di depan, kita juga harus menghargai apa pendapat-pendapat yang mereka berikan. Kita tidak harus membantah, kita juga harus menghargai misalnya perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Jadi di dalam persatuan ini kita harus emang betul-betul kita tanamkan di dalam diri supaya tidak terjadi perpecahan belah di antara kita dalam anggota keluarga, di lingkungan sekolah, berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Kita harus tetap satu walaupun kita dikaitkan dengan perbedaan-perbedaan baik dalam suku, agama, ras dan juga antar golongan. Dalam persatuan itu kita tidak boleh melakukan berbagai, misalnya kalau kita tidak melakukan persatuan itu memiliki dampak yang cukup serius dalam kehidupan kita. Itu juga kita misalnya terpecah belah, tidak menghargai pendapat orang lain, dan juga kita akan misalnya kita juga tidak bisa meminta tolong pada orang lain. Jadi di dalam persatuan inilah kita bisa saling tolong menolong, saling menghargai, dan juga menghargai pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh masyarakat atau teman kita sendiri. Oke, untuk materi yang kedua kita akan lanjut. Ini juga berkaitan dengan persatuan dan juga dalam keberagaman, yaitu adalah prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman. Itu juga ada beberapa hal. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ibu mau bertanya lagi, kan tadi juga udah Ibu ulas kan? Apa tadi semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika? Ya berbeda deh, tapi tetap satu. Udah tahu kan semuanya semboyan kita? Oke, kan itu adalah semboyan kita kan itu berbeda-beda tapi tetap satu juga. Kita pahami, kita harus menghargai segala macam bentuk perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita. Agar kita bersatu, agar kita tetap satu, tentunya kita harus melakukan berbagai hal
Misalnya contoh nyatanya saja kan, kayak kita beragama tentunya dengan teman kita sebaya, itu kan ada beberapa, misalnya agamanya Kristen atau Islam. Kita antara dua agama tersebut kita harus saling toleransi, kita harus menghargai kepercayaan masing-masing dari mereka. Kita tidak boleh mendiskriminasi atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama kita. Kita kan di dalam agama kita pasti kan diajarkan bagaimana kita cara menghargai, menghormati orang lain. Dalam menikah kan juga ada kayak misalnya kita dari suku yang berbeda nih. Kalau ibu sendiri kan ini suku Minang, ada nggak yang dari suku Jawa? Ada ya, nanti oke. Kan itu ada teman kita yang ada dari suku Jawa atau dari suku-suku lain. Itu kita harus saling menghargai pendapat-pendapat dari mereka agar kita tetap bersatu. Kita harus di dalam perbedaan itu juga harus tetap satu. Kita tidak boleh diruntuhkan oleh berbagai pandangan-pandangan yang buruk. Kita harus menghargai, menghormati perbedaan dari orang lain. Yang kedua, itu prinsip nasionalisme. Prinsip nasionalisme adalah suatu paham di mana kita sebagai warga negara itu harus mempunyai bela negara, atau di dalam diri kita harus mempunyai sikap bela negara. Contohnya saja, contoh nyata yang dapat kita lihat, atlet-atlet yang ada di Indonesia itu di bulu tangkis. Siapa aja yang ada yang tahu? Ya, Ginting. Oke, siapa lagi? Jonathan Christie ya. Oh, pada ngefans ya sama Jonathan Christie. Ya, betul. Yang di sepak bola ada yang tahu? Yang ada timnas kita Indonesia. Betul, lagi Maulana Fikri. Ada yang tahu lagi? Ya, Islami. Ya, itu merupakan contoh dari beberapa generasi kita, generasi bangsa Indonesia itu yang bela negara, mempunyai sikap bela negara. Itu kan membela negara kita. Kalau dia menang, pasti kan mengharumkan nama bangsa kita, nama negara kita. Jadi itu bentuk dari sikap bela negara. Kita juga bisa di dalam lingkungan sekolah ini juga bisa. Misalnya kita mengikuti berbagai olimpiade atau lomba-lomba lain lah. Itu juga sikap bela negara. Misalnya kita di internet ada tuh negara lain yang misalnya menyerang kita atau memburuk-burukan bangsa atau negara kita. Kita juga bisa bela negara misalnya dengan membalas komen-komenan tersebut dengan hal-hal positif yang ada di Indonesia ini. Jadi itu juga dari sikap bela negara atau nasionalisme yang ada di dalam diri. Kita sebagai warga negara Indonesia itu tentunya harus mempunyai sikap nasionalisme tersebut agar kita tidak dijauh-jauh oleh negara lain, agar pertahanan dan keamanan kita juga tetap aman, agar kita tidak mudah disorong oleh negara-negara lain. Apalagi bahwa di Indonesia sendiri kita pada saat ini kan itu ada beberapa negara yang menjadi negara kita, bukan dari segi politik saja, namun juga dari segi budaya. Kan budaya-budaya Korea, budaya Barat kan sudah menuju ke bangsa Indonesia pada generasi muda saat sekarang ini. Jadi kita sebagai warga negara itu harus pandai-pandai, harus bisa mengontrol diri agar hal itu budaya-budaya yang ada di luar itu tidak mempengaruhi kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, yang selanjutnya itu ada yang ketiga, prinsip wawasan Nusantara. Prinsip wawasan Nusantara ini yaitu bagaimana cara pandang kita untuk melihat diri kita sendiri dan melihat kehidupan atau lingkungan kita di lingkungan masyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Contoh nyata yang dapat kita lihat atau bisa kita pedomani itu
diri agar bisa membela tanah air, meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pembangunan yang ada di negara kita. Jadi wawasan Nusantara itu kita bisa, cara pandang kita atau pengetahuan kita mengenai bangsa dan negara Indonesia. Kita kan di lingkungan sekolah ini kita itu harus mempunyai wawasan Nusantara agar di dalam diri kita ini bisa ditanamkan perilaku-perilaku yang positif. Oke, yang keempat yaitu ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Oke, kan kita sebagai makhluk ciptaan Allah tuh kita harus kita juga mempunyai kebebasan. Tapi kebebasan di sini bukan kebebasan yang sembarangan ya, bukan yang kebablasan gitu. Atau bebas dalam artian kata emang bebas dari tidak sesuai dengan ideologi kita, bukan seperti itu. Bebas di sini kita berhak melakukan segala sesuatu karena kan kita juga ada hak asasi manusia. Namun itu kita juga harus mempunyai tanggung jawab di dalam hak-hak kita itu tersendiri. Kita tidak boleh seenaknya saja melakukan sesuatu tanpa memikirkan bagaimana dampak negatif dan tanggapan oleh orang lain. Oke, yang kelima, ini ada prinsip yang terakhir adalah prinsip pembangunan. Ini dimana untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kita. Jadi di dalam keberagaman itu kita juga harus mempunyai prinsip-prinsip pembangunan. Oke, yang ketiga, sub materi kita yang ketiga adalah kita membahas mengenai permasalahan yang ada di dalam keberagaman. Ibu mau mengulas dulu terlebih dahulu bentuk-bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Pertama, suku bangsa. Ada yang tahu berapa jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia? Oke, ya betul sekali. Betul sekali yang akan dikatakan oleh ibu semuanya, yaitu 1.340 suku bangsa itu lebih dan kurang yang dicatat oleh pada tahun 2010. Tapi sekarang ibu juga nggak tahu berapa suku bangsa. Kayaknya sama deh. Ya segitu. Kan banyak kan suku bangsa yang ada di Indonesia. Kan dalam suku bangsa itu kita harus, kan kita tuh berbeda-beda, pasti berbeda-beda kan bagaimana cara mereka melakukan kehidupan atau cara pandang mereka. Jadi di sini kita sebagai masyarakat yang mempunyai suku bangsa yang berbeda, tentunya kita harus mempunyai sikap yang saling menghargai perbedaan tersebut. Nah, selanjutnya itu bentuk-bentuk dari keberagaman juga ada istiadat. Pasti di dalam suku bangsa tersebut mempunyai adat istiadat seperti yang di suku kita, misal suku Minang, itu kan ada istiadatnya kayak turun mandi, acara pernikahan yang misalnya ada batu kampung, kata orang kampung ibu ya. Acara-acara lain itu kita diikat oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Yang ketiga itu agama. Itu keberagaman yang ada di Indonesia juga agama. Agama di Indonesia yang diakui di Indonesia apa aja? Ada 6 kan? Apa aja? Ya, 1 Islam. Yang kedua Kristen. Yang ketiga Hindu. Yang keempat Buddha. Yang kelima apa? Ya, Konghucu. Yang keenam ada lagi kan? Ya, Katolik. Itu 6 agama yang ada di Indonesia. Namun di dalam keberagaman tersebut tentunya tidak selalu merupakan hal-hal yang positif. Namun juga terdapat konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu konflik antar suku.
Seperti yang kita ketahui, contoh nyata yang terjadi yaitu konflik antara suku Dayak dan Madura. Ini berawal karena adanya penyerangan yang dilakukan oleh suku Dayak adalah suku asli Kalimantan yang menyerang dua suku Madura yang mengakibatkan terjadi kerusuhan yang besar antara kedua belah suku tersebut. Di dalam konflik tersebut tentunya itu mengakibatkan banyak kerugian, yaitu kerugian harta, benda, sarana dan prasarana, dan tentunya juga merenggut banyak nyawa. Jadi kita sebagai generasi muda, kita harus menanamkan di dalam diri kita, jika kita berbeda dengan orang lain, tentunya kita harus diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal tersebut, karena kita sebagai pelajar atau sebagai orang yang berpendidikan tentunya pasti mengetahui bagaimana dampak yang diakibatkan oleh permasalahan-permasalahan tersebut. Yang kedua, konflik antar agama ini juga terjadi pada tahun berapa ya? 2001 kalau nggak salah. Itu adalah konflik di Poso yang terjadi itu karena perselisihan antara dua agama, itu agama Islam dan Nasrani, yang itu adalah konflik politik yang diawali dengan konflik agama. Mungkin mereka ada ketidaksepahaman dari kedua agama tersebut yang mengakibatkan berbagai konflik. Jadi kita kan di sini ada beberapa agama kan, nggak Islam saja, namun kita harus juga melakukan toleransi terhadap teman-teman kita agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Yang ketiga adalah konflik antar ras. Ini adalah konflik yang diakibatkan oleh berbagai ras-ras yang ada di Indonesia. Dan yang keempat yaitu konflik antar golongan. Ini yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yaitu pada tahun 2022. Ada yang tahu tragedi sepak bola yang terjadi di Indonesia? Ya betul, tragedi Kanjuruhan. Ini kan diakibatkan karena kan kekalahan Arema Malang dengan Persebaya itu 2-3 yang memicu supporter Arema melemparkan botol ke tengah-tengah lapangan, dan juga ada konflik dengan beberapa supporter yang mengakibatkan tembakan gas air mata oleh beberapa aparat negara yang pada saat itu kan juga terdapat banyak jiwa yang direnggut di sana. Itu kan antar golongan, antar supporter sepak bola dengan aparat negara. Jadi kita harus memahami betul apa yang terjadi, atau kita harus minimalisir segala konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Oke, selanjutnya keempat, kan ada tadi permasalahan. Tentunya itu juga terdapat bagaimana upaya-upaya yang bisa kita lakukan, itu juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama selalu mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang Maha Esa. Itu kita harus beriman, bertakwa, dan selalu menjaga sholat kita, tidak boleh lalai, itu dalam baca Al-Quran, juga menolong orang lain. Kedua yaitu kita harus menghargai perbedaan pendapat, kita harus berdiskusi, bergotong royong, agar kita tetap satu di dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, baik, Ibu rasa cukup untuk penjelasan Ibu pada kesempatan kali ini. Sudah paham? Apakah sudah paham? Ya, paham. Oke. Ibu mau bertanya, untuk kelas 9C di sini berapa orang? Oke, 30 ya. Oke, Ibu akan membagi anak-anak Ibu semua menjadi 6 kelompok. Yang satu kelompok itu 5 orang kan? Ya, 5 orang. Jadi
sini ke perpustakaan agar anak-anak ibu semua dapat mencari berbagai macam permasalahan yang terjadi di Indonesia sendiri. Dan juga anak-anak ibu amati juga di lingkungan kita, di lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekolah, itu apa-apa aja yang anak-anak ibu lihat permasalahan yang terjadi dalam keberagaman ini. Setelah itu anak-anak ibu semua mencari upaya-upaya yang bisa dilakukan dengan permasalahan tersebut. Misalnya itu permasalahan agama, apa upayanya, itu satu poin, satu juga upayanya. Oke. Ibu mau beri waktu 30 menit. Dalam 30 menit anak-anak ibu semua harus siap mengerjakan tugas kelompoknya. Oke, sudah 30 menit. Apakah sudah siap semuanya? Ya, sudah siap kan? Jadi untuk tampil itu bergantian dari kelompok 1 sampai kelompok 6 menjelaskan masing-masing, tapi cuma perwakilan aja ya yang tampil ke depan. Kita itu mengumpulkan berbagai ide-ide dan berdiskusi bersama-sama nantinya. Mulai dari kelompok 1. Oke, terima kasih pada kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Sudah bagus. Untuk selanjutnya kelompok 2. Silakan. Baik, terima kasih kelompok 2. Kita beri tepuk tangan juga. Terima kasih kelompok 2 sudah memprestasikannya cukup bagus. Selanjutnya kelompok 3. Maju ke depan. Oke, terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangan. Ini juga sudah cukup bagus mempresentasikannya. Kelompok 4. Selanjutnya kelompok 4. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Sudah bagus menjelaskannya. Kelompok 5. Oke, terima kasih kelompok 5. Beri juga tepuk tangan. Juga sudah bagus di dalam mempresentasikannya. Kelompok 6. Baik. Ya, kita beri tepuk tangan. Juga sudah cukup bagus mempresentasikannya. Baik. Kita secara berkelompok sudah mempresentasikannya. Baik, Ibu ambil alih. Baik, kita dapat menyimpulkan semua materi atau penjelasan yang disampaikan di awal, yaitu di dalam keberagaman itu kita harus menghargai satu sama lain. Kita tidak boleh membeda-bedakannya. Kita harus bersatu. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tentunya memberikan dampak yang negatif terhadap bangsa dan negara kita. Oke, untuk pertemuan selanjutnya Ibu mau kasih tugas individu untuk semuanya. Cukup satu soal aja, yaitu silakan anak-anak Ibu amati berbagai macam keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat saja, di lingkungan sekitar rumah anak-anak Ibu semua. Itu kalian cari tahu apa-apa aja keberagaman yang ada dan contoh-contoh dari keberagaman tersebut. Itu dikumpul paling lambat hari apa ya? Sekarang kan hari Senin, hari Jumat aja. Itu dikumpul di WA. Kan kita juga sudah ada WA group kan? Ya, kumpul aja ke WA group. Itu biar aja ketua aja yang kumpulkan. Jadi nanti rekap semuanya. Itu aja yang ketua aja yang mengirim ke Ibu. Oke, kita sudah selesai di dalam pembelajaran. Ibu juga memohon maaf jika terdapat berbagai kesalahan kata atau ucapan dan juga perbuatan. Ibu mohon maaf. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.